Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Saya sayang pada Jokowi. Saya ingin nama baiknya terjaga di akhir masa jabatannya. Bahkan ketika ada orang-orang yang ingin menjebak Jokowi dengan meminta saya kampanye bahwa Jokowi harus 3 periode, kemudian harus perpanjangan jabatan, saya menolak keras. Coba lihat aja video-video lama. Saya menolak keras itu bukan karena saya benci padanya, tapi karena saya ingin nama baik Jokowi tetap terjaga. Saya tahu ada yang ingin merusak Jokowi dan saya harus tetap menjaganya. Jokowi itu bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Tapi biar bagaimanapun, kita semua harus mengakui bahwa di tangan dingin Jokowi lah infrastruktur kita terbangun. Bendungan-bendungan besar terbangun. Bahkan kereta cepat yang tidak dimiliki semua negara bisa dikerjakan dengan cepat olehnya. Jokowi juga yang merebut Freeport dari tangan mafia. Dia juga yang melawan Eropa yang menekannya karena menyetop ekspor bahan mentah. Negara kita ada pada level ini karena tangan dinginnya. Dan itu harus diakui, bukan malah mencaci maki. Jangan sampai karena satu kesalahan misalnya membuat kita melupakan semua jasa baiknya. Itu yang harus ditanamkan. Tapi lucunya ketika saya mengkritik Jokowi bahwa dia bisa masuk jebakan Batman lawan politiknya, saya malah di-framing, difitnah bahwa saya mencaci maki Jokowi dan keluarganya, melupakan jasa-jasa mereka. Saya tahu kalau fitnah-fitnah itu memang punya tujuan untuk menjauhkan saya dengan Jokowi. Sehingga mereka bisa masuk lebih dalam untuk menghancurkan nama baik Jokowi. Bahkan lebih lucu lagi, banyak akun-akun palsu yang menghina Ibu Iriana, istri Jokowi, yang mengatasnamakan pendukung Ganjar. Yang menyebut bahwa Ibu Iriana lah yang menjadi penyebab ini semua. Saya bahkan membaca tulisan atau video bahwa Ibu Iriana punya masalah dengan Bu Megawati sehingga akhirnya Bu Iriana membalas dendam. Dan fitnah ini bahkan mempengaruhi orang-orang yang dulu mendukung Jokowi malah berbalik menghina Ibu Iriana. Saya harus bilang, itu fitnah semua. Saya datang ke keluarga besar Jokowi dan mereka bilang, Bu Iriana tidak punya karakter semua itu. Bu Iriana tidak terlibat dalam semua permasalahan politik itu. Kalaupun Bu Iriana Jokowi akhirnya merestui Gibran sebagai calon wakil presiden, ya itu adalah restu seorang ibu. Bagaimana bisa dia melarang anaknya yang keras kepala? Ibu saya aja sulit melarang saya yang suaranya keras dan punya banyak musuh. Jadi jangan percayalah kalau ada kabar Bu Iriana begini, Bu Iriana begitu. Gak pantas memperlakukan seorang ibu negara dengan fitnah-fitnah seperti itu. Kesel ya kesal aja, itu hak pribadi kalian. Tapi gak perlulah bawa-bawa nama ibu yang pasti dihormati oleh suami dan anaknya. Kita tetap harus menghormati Bu Iriana sebagai seorang istri yang sukses membawa suaminya ke titik yang tertinggi. Yang berharap anaknya ada di tempat yang terbaik. Kita juga gak ingin kan ibu kita dibawa-bawa dalam pertarungan pribadi kita. Jadi sudahilah gosip-gosip murahan tentang Ibu Iriana. Fokus saja pada pemenangan pasangan capres dan cawapres yang didukung. Kalau tidak puas, kalahkan Gibran di TPS bulan Februari 2024 nanti. Itu jalan terbaik yang harus dilalui. Oke? Jaga sikap di depan seorang wanita. Dia adalah ibu negara yang harus kita hormati keberadaannya. Pemilu ini harus berjalan dengan gembira dan tahan diri supaya tidak termakan oleh hoax yang bertebaran. Saya yakin kita ini pemilih yang cerdas dan sopan. Setuju? Kita angkat cangkir kopinya. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, itu dia penjelasan dari Mas Denny Siregar sebagaimana sudah kita simak bersama. Dan memang situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia hari-hari ini hangat sekali diperbincangkan di ruang publik kawan-kawannya. Terutama beberapa hari yang lalu, putra sulung dari Bapak Presiden Jokowi juga sudah resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Karena sebagaimana semua kita tahu ya, bahwa di Pilpres 2024 ini ada 3 poros kawan-kawannya. Ada Ganjar Mahfud, lalu kemudian juga ada Prabowo Gibran, lalu ada Anies Caimin. Oke teman-teman, mari kita lihat terkait dengan dinamika beberapa jam belakangan ya. Dikatakan bahwa survei indikator ya Prabowo Gibran ya ungguli Ganjar Mahfud dan Anies Imin katanya. Oke Bapak Ibu. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa survei indikator ya usai putusan MK teman-teman ya.
Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan memang ya elektabilitasnya, bahkan di sini ada satu uraian yang kemudian membahas, tahu kawan-kawan ya, teman-temannya di sini katakan bahwa hal tersebut disampaikan peneliti utama indikator ya Burhanuddin ya, dikatakan di sini begini kawan-kawan ya. Kalau dipasangkan ya setelah MK mengambil keputusan, maka survei pada 16 sampai 20 Oktober kemarin itu yang mencatat bahwa kalau Prabowo bergandengan dengan Gibran, katanya kawan-kawan itu mengalami penurunan dari 37 ya, 37 ke 31,6. Kemudian kalau Ganjar di sini dikatakan bahwa untuk elektabilitas Ganjar dalam simulasi laju seorang diri itu 34,8% ya. Lalu kemudian jika dipasangkan dengan Mahfud, elektabilitasnya juga turun yaitu 33,7%. Kemudian Bapak Ibu semua, justru di sini yang mengalami peningkatan katanya adalah Anies Baswedan. Yang di sini dikatakan bahwa yang pasti ya ada sebagian pendukung Pak Prabowo lama yang pindah ke Anies ya. Jadi makanya suara Anies Muhaimin katanya bertambah dari 22,3% menjadi 23,7% kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu semua, itu memang situasinya yang sedang berlangsung ya, dan ini masih lama ya, masih ada waktu teman-teman. Kalau kita perhatikan sebenarnya mengenai elektabilitas ini beberapa waktu belakangan itu mengalami dinamika-dinamika ya, tidak stagnan kawan-kawannya. Ada yang naik, ada yang turun ya, dan juga tergantung ya ini di surveinya di daerah mana, lalu kemudian yang kebetulan disurvei pada saat itu ya basisnya di mana teman-temannya. Karena kan seperti yang kita lihat ya di daerah kita ini kan, di Indonesia ini ya, beberapa daerah yang besar ini kan ya, ini kan ada basis-basisnya kawan-kawan. Misalnya basis PDIP di daerah mana ya, basis Gerindra di daerah mana, ataupun kemudian Nasdem di mana, ataupun kemudian pendukung Ganjar, Prabowo dan Anies, basis-basisnya mereka ini mayoritasnya berada di daerah mana. Jadi itu dia memang kawan-kawannya situasinya, dan makanya tadi saya katakan bahwa situasi politik yang sedang berlangsung ini memang masih sangat cair ya, situasinya masih bisa berubah-ubah kawan-kawannya. Lalu kemudian mari kita lihat di sini juga teman-teman. Ini dia ya. Jadi tiga-tiganya kawan-kawannya ini sudah resmi mendaftar ke KPU ya. Jadi baik Ganjar Mahfud sudah resmi mendaftar, demikian dengan Prabowo Gibran, dan juga demikian dengan Anies Caimin. Sebenarnya kalau kita lihat dari urutannya, yang pertama mendaftar ini kawan-kawannya seingat saya adalah Anies dengan Caimin, lalu kemudian Ganjar Mahfud, baru terakhir itu adalah Prabowo Gibran. Jadi memang situasinya seperti itu kawan-kawannya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, mari kita lihat ini terkait dengan beberapa dinamika, karena satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa hari belakangan nama dari Bapak Presiden Jokowi ini juga ramai sekali diperbincangkan ya, ramai sekali diperbincangkan teman-teman. Bahkan di sini dikatakan bahwa dokumen visi misi Prabowo Gibran ya, itu cantumkan nama Jokowi 17 kali ya. Itu dia Bapak Ibu ya, itu memang sesuatu yang lumrah ya kawan-kawannya. Karena begini ya, tidak bisa dipungkiri kan kawan-kawannya bahwa Gibran ini adalah putra dari Bapak Presiden Jokowi ya, sekalipun selama ini kalau Pak Jokowi bilang bahwa Pilpres ini adalah urusannya para ketum partai, urusannya partai dan para kandidat yang berlomba ya, tetapi di satu sisi ya, apa namanya, Pak Jokowi ini kan bukan hanya sebagai presiden kawan-kawannya, tetapi beliau juga sebagai orang tua ya bagi Mas Gibran. Karena itulah yang menjadi penasaran saya sebenarnya secara pribadi adalah kira-kira usai ini semua ya, Bapak Presiden Jokowi ini orientasi ataupun arah politiknya bakalan ke siapa. Karena kalau kita lihat ya, selama ini alasan beliau ini kan selalu menempatkan diri pada posisi ya, ini kan putra-putranya ini kan sudah pada besar, mereka bisa membuat keputusan dalam hidupnya ya sebagai orang tua. Jadi kita garis bawakan kawan ya, yang selalu ditekankan oleh Pak Jokowi adalah sebagai orang tua ya tentu memberikan restu ya kepada putra-putranya yang sudah masuk dalam ranah politik praktis hari-hari ini ya. Tapi yang kemudian menjadi apa namanya, yang dikesampingkan adalah Pak Jokowi selalu berbicara bahwa mengenai Pilpres ini kan itu bukan urusan presiden, itu adalah urusannya parpol kawan-kawannya. Nah, pertanyaannya begini, Pak Jokowi sendiri sebagai pribadi nih ya, sebagai pribadi, bukan sebagai orang tua Gibran ya, bukan sebagai presiden, tapi sebagai pribadi, kira-kira arah politiknya ini beliau kemana kawan-kawannya? Karena kalau kita lihat ya, putranya baik Gibran maupun Kaisang ya, yang adalah ketum PSI itu sudah resmi kawan-kawannya juga mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran ya. Bahkan beberapa jam yang lalu saya ada lihat satu pemberitaan yang katanya membahas terkait dengan apa namanya, menantunya Pak Jokowi ya, siapa, Bobi Nasution ya, itu mengatakan bahwa siap mendukung Prabowo Gibran. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi memang situasinya seperti itu, teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan ya juga di sini kawan-kawannya, memang suaranya nampak sekarang terbagi ya, nampaknya terbagi teman-teman, terutama yang sangat ngefans ataupun kemudian misalnya ya orang-orang yang menganggap Gibran adalah apa namanya, representasi anak muda, ya memang mereka akan mendukung Gibran. Tetapi di satu sisi
juga orang-orang yang menganggap bahwa Mahfud MD ataupun kemudian Ganjar ini adalah satu paket yang lengkap karena dilihat dari aspek pengalamannya ya. Ganjar pernah di DPR, pernah memimpin Jateng, lalu kemudian Mahfud MD pernah berada di 3 lembaga ya, yudikatif, eksekutif, bahkan juga legislatif ya. Jadi kemudian ada alasan-alasan yang menurut ya para pendukung masing-masing ya bahwa ini orang-orang yang bisa membawa Indonesia ya dan memimpin bangsa ini ya dengan jumlah penduduk yang sekitar 270-an juta ini kawan-kawannya, apalagi bangsa kita Indonesia itu akan berpeluang ya menjadi negara maju pada tahun 2045. Itulah yang kemudian sering sekali menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ya. Tapi di satu sisi mereka-mereka juga mendukung Anies, Cak Imin ya, masing-masing punya alasannya Bapak Ibu ya. Ya, jadi para pendukung ini memang sedang berada pada posisi berlomba-lomba ya menyampaikan gagasan ataupun kemudian keunggulan ya atau kelebihan dari masing-masing ya capres-cawapres yang didukung. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semua? Kalau saya secara pribadi teman-teman, saya masih menantikan terkait dengan apa namanya ya masa kampanye yang mana mereka ini akan menyampaikan program apa yang akan mereka lakukan nantinya bila memenangkannya Pilpres 2024, karena itu yang sedang saya nantikan kawan-kawannya, itu yang paling penting. Jadi saya secara pribadi ya memilih menjadi pemilih yang rasional, menantikan program apa yang nantinya mereka akan ya sajikan dan juga nanti mengenai pada sesi debat ya ataupun pada sesi adu argumen ya antara capres ini, itu juga yang sedang saya tunggu-tunggu secara pribadi. Jadi mari kawan-kawan tetap harapkan yang terbaik bagi kelangsungan demokrasi di bangsa kita di Indonesia. Salam Pancasila.